Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam, kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman meningkatnya angka kematian akibat COVID-19. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi. Menurut riset Kementerian Kesehatan, vaksinasi terbukti mengurangi gejala berat dan kematian pasien COVID-19 hingga 73%. Persoalannya, laju vaksinasi belum memenuhi target yang ditetapkan karena terkendala pasokan dan distribusi. Setelah itu masih beredarnya disinformasi tentang vaksin juga menghambat proses vaksinasi. Bagi mereka upaya pemerintah untuk mengurai berbagai kendala ini, inilah Prime Talk. Kurangi risiko kematian, ayo vaksinasi. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengendalian pandemi COVID-19. Upaya mengurangi penularan dilakukan dengan meningkatkan testing, tracing, dan treatment. Pemerintah juga berusaha agar angka kematian akibat COVID-19 bisa ditekan serendah mungkin. Salah satunya adalah mempercepat laju vaksinasi. Pasalnya, pasien yang belum divaksinasi dianggap lebih beresiko menderita gejala berat hingga meninggal dunia. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September. Hingga Rabu 28 Juli 2021, jumlah orang yang divaksinasi dosis pertama mencapai 45,1 juta penduduk. Sementara yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 19,1 juta penduduk atau 9,17% dari total target populasi. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama bagi daerah-daerah yang jumlah penduduknya besar dan tingkat penularannya tinggi. Saya memahami banyak semua daerah sekarang sudah semangat untuk menyediakan vaksin, kita akan berusaha memenuhinya. Ya, sampai sekarang sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang tuh, mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Itu nanti akan kita kirimkan. Di bulan Agustus kita akan kedatangan sekitar 45 juta vaksin. Terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna maupun juga Pfizer. Itu mudah-mudahan akan kita kirim. Vaksinasi merupakan program bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peran negara menjamin tersedianya stok vaksin. Peran masyarakat berpartisipasi dalam vaksinasi. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung dari luar studio juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, dan juga Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Prima Yosefin. Selamat malam Mas Dedi, Dr. Yosefin. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, saya ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi, Selasa lalu kita kembali menerima kedatangan vaksin yang ke-30 ya. Apakah kedatangan vaksin ini akan langsung bisa mengakselerasi vaksinasi nasional kita? Yang jelas Mbak Sylvia, pemerintah saat ini sedang melakukan percepatan vaksinasi. Targetnya adalah di bulan Juli ini setiap hari kita bisa mencapai 1 juta vaksinasi dan diharapkan di bulan Agustus nanti kita bisa mencapai 2 juta vaksinasi per hari. Ini merupakan upaya bersama yang perlu didukung oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat peta kebutuhan dan juga ketersediaan vaksin, maka pemerintah tidak henti-hentinya untuk mempercepat ketersediaan vaksin di Indonesia ini. Hari Selasa lalu saja kita kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta. Sehingga sampai saat ini kita sudah memiliki stok baik yang dalam bentuk bahan baku maupun vaksin jadi total sebanyak 173,1 juta dosis vaksin. Tentu nanti dalam proses produksi akan mengalami pengurangan. Tetapi yang penting adalah kita membutuhkan jauh lebih besar daripada itu. Target kita 70% penduduk Indonesia untuk divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan personal kita, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kalau kita melihat target sekarang, kita menambahkan anak usia 12 sampai 17 tahun perlu divaksinasi juga, maka total penduduk yang perlu divaksinasi adalah 208 juta penduduk. Sehingga kita terus mempercepat pengadaan vaksin ini.
Oke, Dokter Prima Yosefin, apakah jumlah dan kedatangan vaksin selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Karena begini dokter, banyak yang bertanya kenapa stok vaksin kita, tadi disebutkan Mas Dedi ada 170 juta lebih, tapi beberapa daerah, kepala daerahnya sendiri mengatakan bahwa stok vaksin mereka kosong, kekurangan vaksin. Sebetulnya jumlahnya cukup atau tidak sih? Masalahnya ada di mana? Oke. Baik, terima kasih Mbak Zulfia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi ya bahwa kita sudah punya tuh stok vaksin sebegitu. Tetapi sebagian besarnya adalah masih dalam bentuk bulk ya. Jadi kita yang kemarin datang 19,2 juta dosis di hari Selasa itu juga kita terimanya dalam bentuk bulk. Tentu dari bentuk bulk ini masih memerlukan waktu untuk bisa diproses sampai menjadi vaksin jadi. Nah, vaksin jadi yang ada saat ini di kita memang yang sudah ready untuk bisa dipakai 90,6 juta dosis ya, dan di antara itu kita sudah distribusikan sebanyak 86,5 juta dosis ke seluruh daerah. Dan saat ini yang sudah bisa kita vaksinasi itu angkanya sudah lebih dari 60 juta. Memang masih ada berarti di daerah yang vaksin-vaksin jadi, dan memang ini kalau dilihat dengan percepatan saat ini atensi masyarakat luar biasa untuk vaksinasi COVID-19, sehingga memang di beberapa daerah itu vaksinasi yang sudah kita alokasikan terasa kurang gitu, tidak bisa mengejar atensi atau animo masyarakat. Terutama saat ini memang banyak masyarakat yang sudah jatuh tempo dengan dosis keduanya, pemberian dosis keduanya. Ini yang sebagian besar memang sedang mengeluhkan, waduh ini vaksin kami mana? Karena memang kita pemerintah daerah juga ngejar untuk dosis pertamanya. Jadi ini saling mengejar karena memang atensi masyarakat yang luar biasa, Mbak. Oke. Nah untuk itu memang kita harapkan bisa kita nanti akan antisipasi ke depannya. Baik dokter, di satu sisi ada animo masyarakat yang begitu tinggi untuk segera mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Tapi di sisi lain Mas Dedi, masih ada saja sebagian masyarakat yang khawatir untuk divaksin dengan alasan yang bermacam-macam. Bagaimana nih pemerintah mengedukasi masyarakat untuk yakin mau divaksin? Ada dua hal Mbak Sylvia yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan jenis vaksin yang ada ataupun khawatir terkait dengan kualitas keamanannya. Pemerintah dalam hal ini selalu memastikan keamanan, kualitas atau mutu, khasiat atau efikasi untuk seluruh jenis vaksin yang kita miliki saat ini. Dan memastikannya itu melalui proses yang sangat detail, sangat hati-hati, dipastikan oleh Badan POM dan juga atas rekomendasi dari ITAGI atau Grup Penasehat Teknis Imunisasi Indonesia. Bahkan ini juga kita merujuk pada rekomendasi WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Itu yang pertama, kehati-hatian pemerintah di dalam memastikan keamanan dan kualitas vaksin itu menjadi yang utama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan satu fakta yang menarik, kasus di DKI Jakarta. Di DKI ini melaporkan ada satu periode dari 12 Januari sampai 8 Juli Mbak Sylvia, yang studinya menunjukkan atau risetnya menunjukkan bahwa orang yang telah divaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, sama-sama memiliki resiko yang lebih rendah untuk meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19. Hal tersebut bisa dilihat dari case fatality rate-nya atau CFR-nya. Jadi sebetulnya data menunjukkan bahwa vaksin pasti bisa mengurangi resiko kematian. Oke, saya ingin mendalami soal itu nanti ke Dr. Prima Yosefin, termasuk bagaimana kita mengurangi gap antara jumlah dosis orang yang sudah menerima suntikan pertama dengan orang yang sudah menerima 2 kali suntikan. Ini agak beda jauh ini, gapnya agak besar dokter. Bagaimana kita memperkecil gap untuk supaya yang 2 kali divaksin ini bisa lebih banyak lagi. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Perantau.
Anda kembali lagi bersama kami di Prime Talk pemirsa. Saya kembali ke Dr. Prima Yosefin. Dr. Prima, seperti apa sebetulnya efektivitas vaksin yang tersedia saat ini untuk menurunkan risiko kematian dan juga gejala berat bagi pasien COVID-19? Ya, kita punya data Mbak, data dari KPCPN itu tentang data klaim perawatan COVID-19 di rumah sakit periode Mei sampai Juli tahun ini. Itu salah satu hal yang disampaikan pada data ini adalah hubungan vaksinasi dengan angka kesembuhan dan kematian pasien COVID-19. Nah, data ini menunjukkan bahwa pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis, itu angka kematiannya sekitar 4,1%. Sementara pasien yang belum pernah mendapatkan vaksinasi, angka kematiannya berkisar 15,5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa vaksinasi itu mampu melindungi risiko dari kematian hingga 73% dibandingkan dengan yang belum mendapatkan vaksinasi. Kemudian data tersebut juga menunjukkan bahwa pasien COVID-19, angka kesembuhan yang sudah memiliki vaksin dosis lengkap itu 95,9%. Sementara kalau dia cuma mendapatkan 1 dosis vaksin, angka kesembuhannya 90,2%. Dan untuk yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali, itu angka kesembuhannya di kisaran 84,5%. Nah, ini menunjukkan ada peran atau ada peran penting ya dari manfaat benefit yang diterima kalau kita bisa sudah memiliki sudah mendapat dosis vaksin sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita lihat juga data ya. Apakah benefit yang tadi dokter sebutkan itu harus baru bisa dirasakan secara penuh benefitnya kalau sudah mendapatkan 2 kali suntikan, dokter? Karena sampai hari ini kan datanya untuk yang sudah menerima suntikan dosis pertama itu sudah angkanya 46 juta lebih, tapi yang dosis kedua baru 19 jutaan. Apakah gap ini akan menjadi masalah ketika kita berbicara soal benefit yang bisa diterima oleh masyarakat? Betul Mbak, jadi Mbak Zulfia memang sudah pasti kalau dosisnya sudah lengkap ya, sudah 2 kali, itu tentu benefit yang diperoleh lebih baik ya, baik untuk kesembuhan maupun untuk menekan angka kematiannya. Namun yang dosis pertama itu juga memiliki benefit. Tadi sudah saya sampaikan angka kesembuhannya sudah juga berbeda. Angka kematiannya juga memang penurunan. Jadi kalau yang sama sekali belum pernah vaksin itu tadi kematiannya sekitar 15,5, kalau yang cuma 1 kali dosis itu bisa turun. Jadi mereka angka kematiannya menurut data KPCPN ini sekitar 9,8%. Jadi ada juga benefit yang kita peroleh. Tapi tentu lebih baik kalau 2 dosis tentunya. Baik, Mas Dedi, di tengah masyarakat sekarang kan masih banyak beredar aneka disinformasi lah ya tentang vaksin yang menyebabkan proses percepatan vaksinasi pastinya terhambat karena ada sebagian masyarakat yang enggan untuk divaksin. Bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Ya Mbak Sylvia, sebetulnya kita tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoax atau kabar bohong terkait dengan COVID-19 maupun vaksinasi dan terkait isu-isu yang lain. Karena di saat pandemi ini yang kita hadapi tidak hanya pandemi saja, tetapi juga infodemi. Kabar bohong itu bisa mengurangi misalnya keyakinan masyarakat untuk divaksin. Sebagai contoh, Kominfo telah mengidentifikasi total 272 isu hoax yang terkait dengan vaksin COVID-19 dengan total sebaran di atas 1.890 sebaran konten di berbagai platform digital. Ini sangat mengganggu. Banyak sekali Mbak kabar berita yang bohong. Misalnya saya ambil satu contoh biar jelas, vaksin COVID-19 mengandung racun berbahaya. Itu jelas merupakan hoax. Kemudian ada juga detektor radiasi elektromagnetik dapat mendeteksi radiasi dari vaksin COVID-19. Kemudian ada vaksin COVID-19 yang mengandung microchip magnetis misalnya. Itu adalah berita-berita menyesatkan yang dapat mengganggu bahkan menghambat penanganan COVID-19 ini dari sisi percepatan vaksinasi di Indonesia. Maka kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk cek dulu faktanya sebelum menyebarluaskan. Oke, kita masih akan membahas soal vaksinasi ini di segmen akhir pemirsa. Tetaplah bersama kami, usai jeda Prime Talk akan kembali.
Baik, kita sudah sampai di segmen akhir Prime Talk. Dr. Prima, kembali ke Anda, bagaimana kita bisa mengejar target vaksinasi 1 juta per hari, bahkan 2 juta per hari secara konsisten, dan juga memperkecil gap antara jumlah dosis vaksin 1 dengan vaksin 2? Baik, jadi kami masih terus berusaha keras untuk bisa memenuhi target vaksinasi yang tadi sasaran kita adalah 208 juta orang ya, sasaran vaksinasi COVID-19, dengan terus berusaha untuk memperbesar pasokan vaksin tentunya. Dan kami yakin dari data yang ada saat ini, nanti mulai per Agustus ya, dengan vaksin-vaksin yang akan kita terima, kita akan bisa mencapai target yang 1,5 bahkan sampai 2 juta suntikan nanti Mbak, mulai dari bulan Agustus. Dan kami sangat bersyukur bahwa saat ini antusiasme dan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini sudah mulai meningkat. Ini tentu akan mempermudah kita untuk bisa mencapai target kita tadi. Dan sampai saat ini perlu kami sampaikan ya Mbak, yang tadi bahwa kita sudah bisa memberikan 66,9 juta dosis suntikan, 46,9 untuk dosis pertama, 20 untuk dosis kedua. Baik, terima kasih Dr. Prima Yosefin. Dan terakhir untuk Mas Dedi. Mas Dedi, vaksinasi kan sudah berlangsung setengah tahunan, PPKM juga dijalankan. Tapi masih juga ada pertanyaan, kenapa ya laju pertumbuhan kasus positif di Indonesia tetap saja tinggi? Ya, sebetulnya ada beberapa faktor Mbak ya. Yang pertama tentu adalah walaupun vaksinasi sudah dimulai, tetapi jumlah harus segera dipercepat. Dan pemerintah sedang melakukannya sehingga butuh peran serta dari masyarakat untuk berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu upaya 3T atau testing, tracing, treatment itu tetap dijalankan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah upaya 5M sekarang yang mau tidak mau wajib kita lakukan bersama-sama, tidak hanya vaksinasi dan 3T, tetapi juga menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itulah upaya bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih Mas Dedi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi, dan juga Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Prima Yosefin telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingatlah selalu untuk mematuhi protokol kesehatan dan dukung percepatan vaksinasi nasional. Metro TV,